Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak Betty? Suara saya jelas ya, Mbak Betty ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, alhamdulillah, hirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Salat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ya, selamat sore ya, saya ucapkan senang sekali ya rasanya bisa berjumpa di dalam agenda conference Desa Andalan. Ya, tentu di sini adalah rekan-rekan sahabat desa, juga ada dari sponsor ya, JNE, juga dari kementerian ya yang berkenan untuk bergabung di dalam kegiatan selama 3 hari ini ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat ya, juga teman-teman yang Bapak Ibu sekalian ya yang aktif di mengembangkan desa ini juga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan juga desa-desa kita ya di Indonesia ini ya, khususnya yang kita tergabung dalam asosiasi Desa Andalan ini ya, ini bisa menjadi percontohan ya, bisa berkembang bagaimana yang kita harapkan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi semua desa atau desa-desa yang ada di Indonesia ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan yang singkat ini ya, saya diberikan amanah ya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa gitu ya, atau strategi mengelola keuangan desa ya. Saya yakin sih sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, apalagi yang perangkat desa atau mungkin kalau ada kepala desa yang hadir atau teman-teman sahabat desa ya, ini sudah familiar ya dengan keuangan ya, keuangan desa ya khususnya ya, karena sejak tahun 2014 atau 2015 ya di Indonesia ini ya, ini ada diturunkan atau ada undang-undang ya, undang-undang tentang desa ya, ini yang berkaitan dengan apa yang kita sekarang itu seperti otonomi gitu ya, otonomi desa ya. Kalau dulu awal tahun 2000 ya, kita mengenal otonomi daerah yaitu kota dan kabupaten. Nah, pada tahun 2014 ini ya kita mengenal otonomi desa gitu. Nah, sehingga dalam otonomi desa ini gitu, atau sesuai dengan undang-undang desa ini ya, desa ini menjadi memiliki otonomi ya, mengelola sendiri, punya keuangan sendiri dan sebagainya. Nah, tentu saja ini adalah kesempatan yang besar ya bagi kita semua ya untuk mengoptimalkan peran desa ya, agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Ini saya kira tadi sudah perkenalan ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini mungkin hal-hal yang akan saya sampaikan ya dalam kesempatan singkat ini. Yang pertama tentang peran strategis desa sebagai sentra pembangunan ya, kemudian otonomi desa dan tantangan manajemen keuangan desa, kemudian pentingnya keuangan desa, dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan mengelola keuangan ya. Ini kira-kira saya waktunya sampai jam berapa, Mbak Bet, untuk presentasi? Waktu sampai jam 6. Sampai jam 6 sore, Pak. Oh, sampai 6. Sore, Pak. Cukup panjang ya? Iya, betul. Tapi kita akan membuka sesi tanya jawab juga di akhir sesi ya, Pak. Jadi sebelum jam 6 sudah selesai presentasinya, seperti itu. Makasih, Pak. Oke ya, ya. Baik ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih seperti saya sampaikan di awal tadi ya, kalau masalah keuangan gitu ya, saya yakin sebenarnya
referensinya juga sudah banyak sebenarnya ya, tentang keuangan, bagaimana mengelola keuangan, aturan-aturan yang terkait dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi memang kalau sudah berkaitan dengan keuangan ini kita selalu refresh ya, kita harus refresh terus gitu ya, harus maaf gitu kan, namanya urusan uang, apalagi ini uangnya adalah uang rakyat ya, uang negara gitu ya, uang rakyat atau uang negara. Nah, tentu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, sehingga kita bisa cermat gitu ya di dalam mengelola keuangan gitu ya, dan tentu saja tidak tersandung macam-macam gitu ya, karena kan ini berkaitan dengan keuangan negara gitu ya, keuangan negara ya, ini pasti kaitannya dengan APBN, nanti kaitannya dengan pengawasan instansi yang berkaitan dengan pengawasan ya, apakah itu BPK, BPKP, apakah akuntan publik nanti gitu ya, kemudian pengawasan di tingkat provinsi atau tingkat kota, kabupaten dan sebagainya gitu ya. Jadi memang perlu perhatian yang cukup gitu ya, yang cukup tentang berkaitan dengan keuangan ini gitu ya. Nah, tetapi juga yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah bagaimana ketika kita mengelola keuangan ini gitu ya. Nah, ini kan namanya uang rakyat gitu ya. Uang rakyat dipungut dari pajak, dari berbagai macam pungutan ya, dari rakyat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, nah, mengembalikan ya dana atau uang ini kepada masyarakat gitu ya, agar kesejahteraannya meningkat gitu ya. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan dana ini untuk hal-hal tidak perlu, bagi hal-hal yang kepentingan pribadi. Nah, ini harus sangat kita hindarkan ya. Ketika kita sudah diberikan amanah gitu ya, sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, sebagai sahabat desa gitu ya, sebagai mereka yang mendapatkan manfaat ya operasional gitu ya, dari apalagi ini dari keuangan negara gitu ya. Nah, bagaimana agar benar-benar ya dana ini termanfaatkan sepenuhnya atau sebesar-besarnya untuk ya sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 ya, kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi yang pertama, yang awal sekali gitu, tentu bagi kita ini adalah niatnya gitu ya. Nah, niatnya kita jangan sampai kita ini kemudian ada niat-niat yang melenceng gitu ya, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana desa atau mengelola keuangan desa. Itu. Nah, itu dan tentu saja ya, selain niat kita yang baik gitu ya, tentu saja juga adalah bagaimana agar ini sesuai dengan peraturan ya, karena kalau sudah keuangan negara ini peraturannya banyak, dan temannya menurut saya itu cukup rigid ya, cukup detail ya, bagaimana cara pelaporannya gitu ya. Nah, itu cukup sangat detail gitu ya, sehingga kita harus perhatian gitu ya, jangan sampai nanti kita tidak memperhatikan misalnya pelaporan atau penggunaannya. Oke ya. Oke, ini yang pertama ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa. Nah, ini kita mendapatkan otonomi ya, atau tanggung jawab untuk meningkatkan itu dengan dan yang karena ketika diberikan otonomi atau diberikan tanggung jawab, hal yang tidak bisa terlepas ini adalah pasti bagaimana cara atau bagaimana kita meningkatkan kesejahteraannya. Kita bikin program. Nah, bikin program kan ada uangnya gitu ya. Nah, tentu saja ini ketika ada otonomi dan tanggung jawab, ini pasti diiringi dengan wewenang untuk melakukan pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan. Dalam ini distribusi kekuasaan dari
saya sebut sebagai otonomi. Ya, jadi saya ini merupakan entitas ya, kalau di swasta itu merupakan entitas, tetapi merupakan bagian dari pemerintah pusat, tetapi dia memiliki kekuasaan, ya, wewenang dan sebagainya. Ya, kalau udah kaitannya kekuasaan, ini biasanya adalah berkaitan dengan keuangan juga, gitu ya. Nah, kemudian juga yang penting juga itu adalah, nah, ketika undang-undang memberikan otonomi, memberikan kekuasaan, gitu ya, maka konsekuensinya, gitu ya, undang-undang juga harus memberikan anggaran. Nah, itu paling tidak di APBN ya, itu 10%. Ya, baik secara yang disalurkan secara langsung, gitu ya. Nah, walaupun nanti dalam teknisnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya melalui APBD. Nah, ini dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan. Nah, ini saya yakin kita sudah tahu ya, nanti ada hitung-hitungannya ya, gitu ya. Tapi kita mungkin tidak membahas hitung-hitungannya, gitu ya. Ada berkaitan dengan pendapatan asli daerah, kemudian kondisi status desanya apa, gitu ya. Ada levelnya ya, desa tertinggal yang paling rendah. Nah, ini mungkin ada perhitungan-perhitungannya, gitu ya. Nah, tetapi intinya secara keseluruhan itu sekitar 10% dari APBN ya. APBN itu adalah anggaran dananya pemerintah disampaikan ke desa. Nah, ini adalah modal dasar ya dari desa, gitu ya. Tapi jangan mengandalkan dana desa 100% gitu ya. Nah, ini nanti nggak kreatif nih desanya gitu ya kalau misalnya hanya mengandalkan dari APBN. Tapi nanti harus ini sebagai modal awal saja ya, stimulus agar bisa menggerakkan ekonomi di desanya. Ya. Nah, kemudian berasal dari dana desa APBN maupun alokasi dana desa ya, ini yang berkaitan dengan perhitungan-perhitungan ya. Nanti bisa dilihat lagi. Pertama kali dana desa ini tahun 2015 itu menurut data yang saya terima ya, mohon dikoreksi kalau memang ada perbedaan data gitu ya. Nah, tapi kira-kira kalaupun selisih gitu ya, tidak terlalu jauh berbeda, yaitu ada 74.000 ya, 74.754 desa. Nah, yang tertinggal itu ada 17.268 atau 23% itu merupakan desa tertinggal. Gitu ya. Jadi jumlah yang cukup besar, bukan berarti yang berapa nih 77%-nya itu belum tentu juga gitu. Kan ada 4 atau 5 level desa gitu ya. Nah, level yang terkecil ini, yang terendah adalah yang tertinggal. Di atasnya ada yang level-level yang lain. Nah, kemudian ada level desa yang paling tinggi. Nah, jadi tapi pemberian dana desa ini keseluruhan gitu ya. Kemudian pada tahun 2021 ya, kalau dari data itu ada peningkatan di 20 ya, kemudian tertulis ya, ada data penurunan jumlah data tertinggal ya, mungkin di bawah 20% ya. Nah, tapi ada penelitian ya dari salah satu buku yang menjadi referensi itu ada pertanyaan, apakah penurunan masyarakat desa atau desa tertinggal ini disebabkan karena desanya atau masyarakatnya ini semakin berdaya gitu ya, atau karena bantuan sosial ya, karena kita juga tahu ya bahwa bantuan sosial yang diturunkan dari APBN itu jumlahnya cukup besar ya, jumlahnya lumayan besar ya, langsung naik nah ini juga besar. Nah, apakah kalau penelitian itu kan dana desa itu berhasil meningkatkan kesejahteraan tanpa masyarakat itu tergantung, atau masyarakat itu bisa mandiri. Kalau dia mendapatkan bantuan sosial terus-menerus kan berarti dia tidak mandiri. Nah, tentu yang diharapkan dengan adanya undang-undang tentang desa ini adalah
agar masyarakatnya itu mandiri, gitu ya. Nah, itulah sharing dana alokasi yang 10% ini diharapkan bisa memberikan stimulus ekonomi masyarakat ini mandiri. Itu ya tujuan ya. Nah, ini dana desa ya tahun mulai dari tahun berapa nih? 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 gitu ya. Nah, itu ada peningkatan ya, lumayan ya, ada peningkatan. Ini yang tahun 2018 ya, warnanya gelap ya, ini 60 ya. 60 dalam triliun ya, ini 60 triliun ya. Jadi 47 awalnya, kemudian meningkat sehingga tahun 2020 ini sebesar 72 triliun. Jadi kira-kira kalau rata-rata desa itu 75.000 ya, nah ini ya 74 sekian, 75.000 lah ya. Nah, kalau dirata-ratakan itu hampir 1 miliar masing-masing desa itu dapat, gitu ya. Nah, walaupun nanti ada yang turun naik ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah barangkali gitu ya. Kalau dari beberapa informasi yang saya peroleh, ada yang sampai miliar ya, maaf ya, ini satu miliar ya, bisa lebih dari 1 miliar, 1,5 miliar gitu, atau mungkin ada yang kurang dari 1 miliar. Nah, ini adalah penyaluran ya, data penyaluran dana desa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, gitu ya. Tahun 2021 mungkin sedang berjalan ya. Nah, kemudian dengan adanya undang-undang desa ini, gitu ya, tentu ada peluang ya, peluang pembangunan desa. Ya, apa sih peluang pembangunan desa yang bisa dimanfaatkan, gitu ya? Nah, yang pertama ini adalah pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah, ya, sehingga ini menghindarkan sentralisasi pembangunan di perkotaan, ya, karena kan ekonomi mungkin lebih banyak berputar di perkotaan. Nah, kemudian masyarakat, maka sentra ekonomi ini akan terdistribusi dari kota ke desa. Nah, jadi karena desa dikasih dana, ya, maka ekonomi menjadi hidup. Selama ini mungkin kalau kota sih sebenarnya nggak digelontorin dana gitu ya, itu sudah hidup ya, karena memang di situ menjadi sumber ekonomi. Gitu ya. Nah, tetapi kalau desa yang di situ tidak banyak sumber ekonominya, ya, maka pembangunannya menjadi lambat, gitu ya, karena tidak ada dana yang berputar, gitu ya, kebutuhan ekonomi, jual beli, gitu ya, produksi, jasa, gitu ya, itu tidak ada. Nah, tapi dengan disalurkannya atau digelontorkannya dana desa, gitu ya, barangkali misalnya, desa jadi membangun jalan, maka itu menjadi ekonomi jadi bertahan. Mobilisasi bangunan yang butuh tenaga kerja, harus beli pedagang yang masuk ke desa, gitu ya. Jadi ada pengangkutannya dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi itulah yang menggambarkan ekonomi itu menjadi hidup, gitu ya. Jadi sehingga ada pemerataan pembangunan. Kemudian yang lainnya adalah peluang bagi desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan faktual yang ada di desa. Nah, karena tadi punya wewenang, gitu ya, punya otonomi, gitu ya, punya juga, gitu ya. Nah, ketika ini di desa ini bangun jalan, saya bangun desa, saya membangun pasar misalnya, gitu ya. Nah, ini bisa diwujudkan. Kenapa? Karena yang memutuskan adalah masyarakat di desa tersebut, gitu ya. Bukan misalnya dari kabupaten, gitu ya, atau dari kecamatan, kabupaten lah ya anggarannya, gitu ya. Kadang-kadang dari sekian banyak desa, gitu, ada berapa dari satu kabupaten misalnya ada berapa desa? Di tempat saya aja ada 180, gitu ya. 180 desa lebih. 80 desa kira-kira. Terus satu kabupaten kita ada yang lebih yang. Nah, tentu saja anggaran
kalau perencanaan anggarannya dilakukan di level kabupaten, ya maka ya tentu nanti ada desa-desa yang mungkin tidak prioritas ya. Saya tidak bilang tidak perhatian gitu ya, tetapi mungkin tidak prioritas. Nah, tapi ketika anggarannya disebar gitu ya, anggarannya disebar, maka daerah-daerah yang desa-desa itu menjadi masing-masing prioritas. Kalau anggarannya ada di kabupaten, prioritas ada di level peluang ide menentukan Tuhan faktualnya. Ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah peluang bagi desa untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di desa sehingga menghindarkan urbanisasi. Nah ini juga ya, jadi memberdayakan sumber daya yang manusia yang ada di desa. Itu ya, jadi nggak perlu cari kerja ke kota. Ya, di tempat saya di Bekasi gitu ya, itu kawasan industri itu pekerjaannya banyak dari desa. Nah kalau di desanya nanti ada pembangunan, tentu tenaga kerja bisa diserap di desa, gitu ya. Jadi tidak lari ke perkotaan ya, ke arah yang sudah perkotaan. Ya, jadi sumber dayanya lebih dioptimalkan ya. Bahkan seperti pekerja konstruksi ya. Nah, pekerja konstruksi itu juga ya banyak dari desa gitu ya. Banyak dari kampung, biasanya mandornya membawa orang-orang dari kampungnya untuk pekerja konstruksi di perkotaan. Gitu ya. Nah, tentu dengan adanya dana desa ini sumber dayanya bisa optimal di desa. Ya, dan tidak kalah penghasilan, kan yang penting itu ya. Penghasilan tidak kalah dengan penghasilan di kota. Dan peluang desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata. Jadi bisa direncanakan sendiri bagaimana agar ya kalau kita mengelola dengan jumlah orang yang lebih sedikit gitu ya. Nah, ini kan tentu ininya ya, rentangnya itu kan jadi lebih terperhatikan semua gitu ya. Misalnya kita mengisi misalnya pelatihan pesertanya 10 orang dengan pesertanya 100 orang tentu beda ya. Kalau 10 orang mungkin satu-satu bisa terperhatikan, tapi kalau 100 orang ya mungkin tidak semuanya bisa terperhatikan ya. Nah, tapi dengan lingkupnya lebih kecil di desa ini tentu pemerataan diharapkan akan lebih diutamakan ya. Oke ya, jadi itu peluang di desa ya. Kemudian otonomi desa dan tantangan manajemen keuangan desa. Nah, ini good governance ya, tata kelola yang baik. Ya, governance atau tata kelola. Nah, dengan adanya otonomi, adanya wewenang mengelola, apalagi mengelola keuangan gitu ya. Nah, maka yang sangat diperlukan ini adalah bagaimana agar memunculkan gitu ya, atau adanya tata kelola yang baik. Gitu ya. Nah, ini agar dana ini bisa dikelola dengan baik dan optimal sesuai dengan tujuannya, yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Nah, tentu ada governance itu, tata kelola, ada aturannya gitu ya. Ada aturan kalau mengelola uang itu siapa yang memutuskan gitu ya. Kalau kepala desa wewenangnya apa, nanti kaur keuangan wewenangnya apa gitu ya. Kemudian nanti tim pelaksana kegiatan ya wewenangnya apa gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana adanya governance ya, tata kelola. Nah, tentu ini harus dilaksanakan gitu ya. Ini adalah tantangan di dalam manajemen keuangan ya, agar keuangan ini bisa dikelola baik. Permintaan dana ya harus ada otorisasinya. Nah, itu adalah governance ya, tata kelola. Ya, bisa kalau keuangan minta dana yang tidak ada anggarannya misalnya gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, tidak dianggarkan di tahun tersebut, kemudian diminta pengeluarannya gitu ya, dipaksa harus keluarkan ini gitu. Nah, ini tentu keluar dari tata kelola, dari governance ya, kecuali kalau memang
aturannya membolehkan misalnya dana darurat dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada hal-hal seperti itu, tentu tidak bisa dikelola di switch ya penggunaan dananya. Oke. Kemudian reformasi ya, perkembangan di demokrasi politik ya, ini munculkan banyak lembaga penyeimbang khusus pemerintah ya, khususnya kita desa gitu ya. Lembaga penyeimbang pemerintah kan sekarang banyak ya, baik yang dibentuk melalui undang-undang ya, apakah itu BPK, KPK, kemudian lembaga pengawas gitu ya. Nah, itu kan semakin banyak gitu ya. Ada komisi ini, komisi itu gitu ya. Nah, sangat banyak itu lembaga penyeimbang pemerintah. Ya, ini adalah agar pemerintah menjalankan tata kelola ini dengan baik. Nah, di level desa ada BPD, ada LMD ya. Ada di luar pemerintahan ada LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini tentu harus dikelola gitu ya. Lembaga penyeimbang ini gitu, desa bangsa dengan sudah ada. Oke ya. Nah, kemudian LMD ya, ini juga sudah ada aturannya. Nah, mungkin bagaimana dengan pihak-pihak eksternal ya, lembaga swadaya masyarakat ini sekarang cukup aktif ya, ada komunitas masyarakat peduli misalnya perikanan gitu ya, peduli pertanian segala ini sekarang banyak terbentuk di masyarakat. Nah, tentu saja ini adalah aspirasi yang harus di cover ya oleh pemerintah desa gitu ya. Ini kemudian prinsip manajemen ya, ini juga refreshing saja gitu ya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara detail ya. Prinsip manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Ya, ini jangan lupa untuk diterapkan. Ya, planning berarti semuanya dimulai dengan rencana. Kemudian organizing, ya organizing berarti struktur kerja, struktur organisasi, gitu ya, tugas dan wewenang dan sebagainya. Ini harus clear ya, harus jelas. Kemudian pelaksanaan. Ya, setelah ada struktur, tugas, wewenang, ya ini harus dilaksanakan ya oleh SDM yang sudah ditentukan atau yang capable. Kemudian setelah itu adanya pengawasan, adanya controlling, ya pelaporan, gitu ya. Kemudian pengawasan bisa sebelum, sedang berjalan maupun setelah, gitu ya. Nah, pengawasan kan juga ada tiga tahap. Nah, ini jadi prinsip-prinsip manajemen ini harus dijalankan dan dilembagakan, gitu ya. Jadi bukan hanya kalau sebatas ilmu, gitu ya, mungkin oke, gitu ya. Tetapi supaya ini bisa berjalan harus dilembagakan, ya. Misalnya pengawasan dalam pelaksanaan itu seperti apa, gitu ya. Pelaksanaan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Syaratnya apa, gitu ya. Nah, itu jadi dilembagakan, misalnya dalam bentuk SOP ya, standar operating procedure, atau dalam bentuk hal-hal yang lain ya, peraturan ya, misalnya peraturan kepala desa misalnya gitu ya. Nah, itu tuangkan saja dalam bentuk peraturan ya. Jadi salah satu fungsi dari pemimpin gitu ya, pemimpin lembaga organisasi ini adalah ya kalau dari penelitian atau ya dari pengalaman gitu ya, itu mungkin 50% waktunya itu lebih kepada bagaimana dia memikirkan prosedur, ya caranya harus seperti ini, harus dilakukan seperti ini gitu. Jadi harus ada visi, gitu ya, visi bagaimana supaya pekerjaan itu dilakukan menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi ketika ada kesalahan, gitu ya, langsung dilakukan perbaikan, gitu ya. Nah, ini harus dilakukan oleh pemimpin dan dilembagakan ya, misalnya dalam bentuk tadi ya peraturan kepala desa atau peraturan desa. Nah, kemudian ini saya juga coba menampilkan bagaimana perbedaan antara manajemen swasta dengan publik. Kenapa ini perlu kita tampilkan gitu ya?
perlu saya singgung lah ya di dalam kesempatan ini, karena desa ini kan kebanyakan ya mungkin diisi oleh bukan ini ya, bukan birokrat, gitu ya, bukan birokrat pemerintah, gitu ya. Kalau bupati bupati atau gubernur misalnya, meskipun juga dipilih oleh rakyat ya, jadi bukan orang pemerintah gitu ya, orang swasta ya. Nah, tapi perangkat instansinya kan besar gitu ya, dinas-dinas itu sudah berapa puluh dinas itu yang ada gitu ya, sekdanya segala macam ya. Nah, itu maka nuansa birokrasinya juga sangat tinggi. Nah, desa gitu ya, desa ini kalau yang saya lihat itu kebanyakan memang diisi biasanya misalnya setelah pilkades, maka banyak perangkat desa diisi oleh orang-orang swasta, ya, oleh masyarakat, gitu ya, oleh masyarakat yang mungkin selama ini dia bekerja sebagai pengusaha, sebagai pegawai atau aktivis gitu ya. Nah, kemudian dia harus mengelola birokrasi. Nah, desa ini kan menjadi birokrasi. Nah, tentu ini ada gap ya, gap budaya ya, bagaimana mengelola swasta dan bagaimana mengelola institusi publik, gitu ya. Nah, dalam ini adalah desa. Nah, biasanya di desa itu yang PNS hanya satu ya, yang ASN itu hanya sekdesnya, gitu ya, hanya sekdesnya. Yang lainnya KAUR-nya, yang lain-lainnya itu umumnya adalah swasta, orang-orang swasta, tapi nanti digaji dari APBDes. Ya. Nah, jadi kalau di swasta, yang pertama seleranya ini kan selera individu, gitu ya, berbeda dengan sektor pemerintah, gitu ya. Ini seleranya adalah selera masyarakat, gitu ya. Jadi harus memperhatikan kalau di swasta ya, misalnya kita sebagai pengusaha di swasta kita boleh nih, oh ini prioritas nih, ini customer yang cuan gitu ya, customer yang banyak ngasih duit, kita harus memberikan pelayanan dan sebagainya, seleranya dia. Tapi kalau ini nggak bisa, ini adalah seleranya masyarakat, gitu, selera kolektif. Jadi pemikirannya harus pemikiran kepada masyarakat, di mana masyarakat itu punya berbagai macam level kebutuhan, level ekonomi, gitu ya. Nah, itu harus semuanya terpenuhi, gitu ya. Tidak bisa kita hanya memenuhi golongan tertentu saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di swasta ada hukum pasar, permintaan dan penawaran, supply and demand. Nah, di masyarakat nggak ada, di publik tidak ada. Ini kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun hard cost-nya tinggi, biayanya tinggi, ya ini harus dipenuhi, harus dibuat, programnya harus dibuat, gitu ya. Meskipun dia tidak menghasilkan uang, ya, misalnya bangun jalan, ya, bangun jalan itu kan tidak ada kontribusi langsung, gitu ya, tidak ada kontribusi langsung kepada keuangan desa, ya, tetapi itu harus dipenuhi. Nah, itu cara berpikir atau manajemen swasta dengan publik. Kemudian manajemen swasta tertutup, ya, ini perusahaan saya sendiri, gitu kan ya, Anda jangan ikut-ikutan, betul. Biar saya mengelola sesuai dengan kebijakan saya sendiri, ya, kalau ada untung saya yang untung, kalau kerugian juga saya yang nanggung. Nah, tetapi di dalam manajemen publik ini terbuka, gitu ya. Nah, ini harus terbuka. Ya, nanti masukan program dan sebagainya, pelaporan itu semuanya harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian berlaku kompetisi pasar. Nah, di sini tidak, ya, di publik hanya memenuhi kebutuhan, harus memenuhi kebutuhan semua masyarakat, ya, tidak ada kompetisi. Selera pasar, ya, di publik ini harus memenuhi keadilan dan kesejahteraan sosial. Ya, harus merata kepada semua masyarakat. Ya, ada pelanggan prioritas. Kalau di publik tidak ada prioritas, nggak ada, gitu ya. Semua harus pelayanannya merata kepada semua masyarakat, ya, tanpa kecuali. Kemudian, nah ini yang paling utama itu adalah swasta orientasinya profit, laba, gitu ya. Tapi di publik ini orientasinya adalah pelayanan publik, pelayanan masyarakat, gitu ya. Jadi bukan seberapa besar silpa, gitu ya, misalnya ya, kalau di keuangannya sisa anggaran lebihnya yang ada sisanya, gitu, enggak, tapi harus habis, tetapi optimal untuk pelayanan masyarakat.
Gitu ya. Makanya di dalam laporan keuangannya nanti tidak ada laporan laba rugi, yang ada nanti laporan aktivitas, ya, penerimaan, pengeluaran. Nah, pengeluarannya harus memenuhi tujuan, ya, tujuan pelayanan publiknya apa. Ya, jadi ini jadi mindset gitu ya antara manajemen di swasta dengan di publik atau di desa ini harus diterima terlebih dahulu di awal gitu ya, supaya nanti tidak ada kekagokan ya di dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian juga penyusunan anggaran ya nanti. Nah, ini ada penyusunan anggaran ya, penyusunan anggaran ada. Nah, ini secara teori ya. Ini saya singkat saja, saya sampaikan secara teori. Ada teori tradisional, ada teori New Public Management. Gitu ya. Kalau tradisional ini ya lebih sederhana ya. Kebanyakan negara berkembang itu masih pakai model tradisional, gitu ya. Sederhana dan banyak digunakan. Ya, misalnya sifat cirinya adalah dia incremental. Jadi biasanya anggaran tahun lalu seperti apa? Sekarang udah deh naikin aja 10%, gitu ya. Nah, jadi fokusnya kepada pembuatan anggaran secara incremental, ya, bukan berdasarkan kebutuhan, gitu ya. Kemudian line item, ya, jadi ada tahun lalu apa sih pengeluarannya? Oh, untuk pengeluaran pembangunan ini sekian, pembangunan ini sekian, pembangunan ini sekian. Ya udah sekarang samain aja, nah, gitu ya. Nah, ini kira-kira banyak dilaksanakan tradisional ini modelnya seperti ini, gitu ya. Kemudian sentralistis ya, berpusat kepada pimpinan gitu ya, dari mana, dari top gitu ya, dari pimpinan puncak. Ya. Kemudian anggarannya bersifat bruto. Bruto itu maksudnya tidak rinci ya. Misalnya ini anggaran pokoknya untuk pembangunan jalan kita anggarin aja misalnya 100 juta gitu. Belum dilakukan perhitungan nanti 100 juta itu memenuhi kebutuhan desa atau tidak misalnya gitu ya. Jangan-jangan kebutuhannya 200 juta gitu. Nah, itu ya. Jadi ini model anggaran tradisional. Nah, anggaran dengan teori New Public Management ini adalah menyusun anggaran dengan atau kalau bahasa sekarang ini mudahnya gitu ya, by riset by data. Gitu ya. Nah, by riset by data. Kira-kira seperti itu ya. Orientasinya kinerja. Kebutuhan jalannya berapa? Input, output, outcome. Komprehensif dan prioritas gitu ya. Harus menyeluruh gitu ya. Bukan hanya copy paste ya misalnya ya. Jadi berdasarkan kebutuhan saat ini kebutuhannya apa. Kalau bangun jalan tahun ini nggak perlu ya sudah nggak usah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian planning program budgeting ya ini harus dipertemukan ya antara sumber daya dengan kebutuhan ya. Takutnya sumber dayanya nggak ada, kebutuhannya tinggi ya. Itu udah pasti ya. Betul ya. Pasti kebutuhan kita 100 hanya mampu memenuhi kebutuhan 60 gitu ya. Ini sudah umum gitu ya. Nah, ini makanya perlu adanya penyesuaian gitu. Nah, kira-kira riset dulu lah gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah banyak gitu ya yang membantu ada riset kebutuhannya apa, survei misalnya gitu ya. Survei masyarakat kebutuhannya apa. Nah, itu sudah mengarah kepada New Public Management. Gitu ya. Nah, saya kira itu yang perlu dikembangkan gitu ya. Memang rada repot gitu ya, lebih rumit, lebih repot gitu ya karena kita harus meminta masukan gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai diterapkan dengan adanya musrenbang. Ya, musrenbang sebenarnya sudah lama gitu ya, sudah lama musyawarah rencana pembangunan kan mulai dari level desa ya sampai level dinas atau kabupaten. Nah, itu sebenarnya sudah mulai mendekati kepada New Public Management yang mengambil aspirasi ya, walaupun nanti apakah memang aspirasinya dilaksanakan secara efektif atau tidak gitu ya, mungkin itu nanti persoalannya. Oke, kemudian tantangan, nah ini juga saya kira ini juga udah sering disampaikan ya, tantangan kaitan dengan keuangan, misalnya bagaimana regulasi gitu ya, kemampuan responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi yang ada ya. Biasanya setiap tahun
pasti ada pedoman ya, pedoman prioritas penggunaan dana desa itu kan setiap tahun muncul. Gitu ya. Tahun 2021 kemarin akhir 2020 sudah muncul. Nanti prioritasnya apa yang berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ini harus melek peraturan ya, harus mau ngeliat-liat gitu ya. Nah, ini khususnya nih perannya Sekdes nih ya sebagai administrator di desa. Ya, harus bisa memberikan resume ya. Mungkin kalau kepala desa banyak kerja ini ya banyak mengurus program misalnya. Nah, maka Sekdesnya harus mempunyai kemampuan untuk merangkum gitu ya, meresum aturan-aturan terbaru. Kemudian kapasitas kepala desa dan perangkat. Nah, ini juga kaitan dengan profesionalitas ya, ini bukan hanya tim suksesnya gitu ya. Biasanya kan kepala desa habis pemilihan tim suksesnya direkrut gitu kan ya menjadi perangkat desa. Nah, ini juga ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi juga perlu diperhatikan yang berkaitan dengan profesionalitas, berkaitan dengan integritas. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar loyalitas ya, gitu ya, loyalitas hanya kepada personal kepala desanya gitu ya, tetapi juga loyalitas nanti kalau sudah masuk kepada pengelolaan desa, manajemen desa, ini adalah loyalitas kepada masyarakat, harus bergeser. Ya, harus bergeser dari loyalitas kepada kelompok kepada loyalitas kepada masyarakat. Kemudian pemerintah, desa, BPD, LKD, ya, masyarakat, ya. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan menyerap anggaran, program, gitu ya, kemampuan menyerap program dari segala macam masyarakat tadi itu ada LSM segala macam ya. Nah, itu kemampuan kepala desa untuk supaya tidak mengabaikan banyak kelompok-kelompok masyarakat. Ya, tapi tentu dengan aturan ya, ada aturannya. Ya. Kemudian kecukupan anggaran. Nah, ini juga tadi ya, antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Ya, harus ada prioritas. Nah, ini adalah tantangan yang berat ya, karena nanti semuanya pengen gitu ya, programnya semuanya pengen dilaksanakan. Kemudian transparan, akuntabel, ya, ada publikasi ya, biasanya baliho, ada spanduk gitu ya. Pelaporan, informasi tentang kegiatan dilaksanakan dan sebagainya gitu ya, karena kan tidak semua masyarakat bisa lihat ya. Mungkin sekarang ada medsos, ada berbagai macam ya. Kemudian pembinaan dan pengawasan, nah ini kaitannya nanti dengan kebijakan daerah ya, pengawasan juga oleh bupati, wali kota dan gubernur gitu ya. Kemudian sumber daya ya, desa juga harus melakukan pengawasan secara internal ya. Oke, kemudian pentingnya keuangan desa. Nah, ini beberapa penelitian gitu ya menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah itu adalah faktor keuangan. Gitu ya. Jadi kalau di awal tadi saya sampaikan mau turun wewenang, mau dikasih otonomi gitu ya. Nih kamu saya kasih wewenang untuk melakukan program gitu ya, tapi nggak dikasih dana gitu ya. Nah, percuma gitu ya. Nah, karena itu dari segala macam faktor itu ya, itu adalah faktor keuangan. Ya, faktor keuangan dia harus ada dan harus bisa dikelola dengan baik. Yaitu yang berkaitan dengan sumber pendapatan. Ya, ada sumbernya, ada jumlah uang yang cukup, ada pengelolaan sesuai tujuan dan peraturan. Ya, karena ada beberapa daerah ya, mungkin nanti juga bisa dikoreksi, beberapa daerah pemekaran ya, misalnya semangat pengembangan kabupaten, gitu ya, semangat pengembangan provinsi, gitu ya. Tetapi harus dilihat juga apakah ketika itu menjadi kabupaten atau provinsi tersendiri, kemudian dia mempunyai PAD ya, sumber pendapatan. Gitu ya. Nah, demikian pula dengan desa, gitu ya. Dengan desa ini ya harus bisa menciptakan sumber pendapatan. Ini yang sangat utama gitu ya, walaupun sudah ada nanti dana desa. Kemudian faktor keuangan penting karena kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya. Ya, ini juga tidak bisa dihindarkan. Dikasih otonomi, dikasih program, kasih kegiatan pemerintahan, ya tentu duitnya mana, uangnya mana, gitu ya. Bagaimana mengelolanya nanti ya. Semakin besar dananya, maka semakin besar juga peluang dilakukannya kegiatan secara lebih banyak dan merata. Ya. Nah,
dari sekian banyak gitu ya penelitian gitu ya. Nah, ini ada 4 gitu ya, ada 4 indikator suatu daerah itu dapat mengatur urusan rumah tangga gitu ya. Jadi yang selain ya, ini maksudnya ini yang paling biasanya wewenang dikasih kan gitu ya, kamu dikasih wewenang ya, ngurus urusan pemerintahan tertentu misalnya gitu ya. Ini. Kemudian yang kedua itu adalah pimpinan atau kepala desa gitu ya, itu harus memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan. Ini yang paling penting ya. Ini juga penting ya, karena kalau nggak bisa berjalan nanti. Jadi kalau bahasa sayanya ini adalah visioner, gitu ya. Ini saya jadi kepala desa ini tujuannya apa, atau apa yang mau ditarget, gitu ya. Misalnya kalau dana desa tadi 1 miliar, ya pemasukan desanya 1 miliar misalnya, maka saya juga punya target harus di anggaran desa itu penerimaannya 1 miliar di luar dana desa misalnya. Ini punya visi, punya keinginan, gitu ya. Nanti dia bisa melihat potensi daerahnya yang bisa dioptimalkan untuk generate income ya, menghasilkan pendapatan, gitu ya. Nah ini jadi harus punya harus visioner gitu ya. Ini kalau bahasanya harus punya visi. Gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Nah, ini adalah pelaksana program ya, perencana termasuk perencana maupun pelaksana. Gitu. Jangan sampai nanti dia punya visi yang bagus, saya ingin seperti ini, ingin mengembangkan desa saya, mengembangkan desa wisata, ekonomi kreatifnya hidup gitu ya, tetapi nggak punya SDM gitu ya. Nggak ada orang yang mau melaksanakan. Nah, ini juga faktor terpenting ya, harus ada SDM. Nah, yang paling utama ini adalah ini sumber dan kemampuan mengelola uang ya, sumber keuangan ya, maksudnya ini sumber keuangan dan kemampuan mengelola keuangan. Gitu ya, punya visi besar, kalau duitnya nggak ada nggak bisa jalan juga gitu kan. Ya, jadi harus punya sumber-sumber keuangan, harus menciptakan ya, kalaupun tidak ada dia harus menciptakan sumber keuangan. Gitu ya. Jadi sumber keuangan selain dana desa harus diciptakan oleh kepala desa. Gitu. Ini adalah bagian terpenting dari mengelola keuangan, gitu ya. Jadi bukan hanya dapat dana desa 1 miliar gitu ya. Wah, 1 miliar mau saya bikin apa gitu ya. Ya itu benar boleh gitu ya. Tapi alangkah akan bagusnya gitu ya kalau selain dana desa ini gitu digunakan untuk pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan lagi, gitu ya. Nah, sehingga peluang untuk mensejahterakan masyarakat itu semakin besar. Ya. Kemudian kapasitas pengelolaan ini tentu SDM tadi, gitu ya. Harus ada orang yang mengelola. Ya, kalau nggak ada orang desa, jangan ragu-ragu atau jangan segan gitu ya, pakai pendamping ya. Sekarang kan banyak ya pendamping desa, atau mungkin konsultan atau LSM yang mengkhususkan gitu ya kepada pengelolaan keuangan misalnya gitu. Nah ini manfaatkan aja, nilainya nggak seberapa ya dibandingkan dengan anggaran yang besar atau potensi memperoleh anggaran yang lebih besar lagi gitu ya. Saya kira pengeluaran itu tidak terlalu signifikan ya terhadap keseluruhan anggaran. Kemudian usaha menciptakan sentra ekonomi, usaha dan penciptaan sentra ekonomi. Jadi tadi ya menciptakan usaha baru, menciptakan sentra ekonomi, gitu ya. Jadi kalau misalnya sentra ekonomi misalnya menciptakan pasar, gitu ya. Nah ini menciptakan pasar, gitu ya. Nah maka ekonomi masyarakat akan berputar. Nah, jadi ini kemampuan menciptakan sentra ekonomi. Gitu ya. Nah ini saya kira yang paling penting ya, selain teknis ya, kalau teknis keuangan itu nanti administrasi, gitu ya. Tapi mungkin bagaimana dari sisi kepala desa, dari sisi sahabat desa ini bisa membantu dalam melihat peluang-peluang ini.
Oke, ini desa ya. Saya kira ini definisi desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa. Nah ini definisi di undang-undang ya. Saya kira saya tidak akan dalami lagi ya. Saya kira sudah lebih paham. Yang penting meskipun dia otonomi, desa ini berada di dalam sistem yang ada di Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi ini boleh ya. Jadi ada batas wilayah, boleh mengatur diri sendiri, tetapi tetap kita berada di dalam sistem. Ya, tadi ya aturan-aturan yang kaitan dengan keuangan aja sudah demikian banyak ya. Oke ya, jadi ini desa yang kita pahami. Nah, kemudian tujuan dari pembangunan ya atau tujuan dilakukannya desa gitu ya misalnya. Nah, ini ya meningkatkan ini juga di undang-undang ya ada ya, mungkin juga sudah biasa ini. Meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, ini yang mungkin yang menjadi prioritas gitu ya. Meningkatkan kesejahteraan atau yang hasilnya akan kelihatan gitu ya. Itu nanti di kesejahteraan gitu ya. Walaupun kalau kualitas manusia nanti biasanya jangkanya panjang ya. Mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi baru kelihatan. Ya, tapi kesejahteraan ini mungkin yang paling cepat terlihat. Mengurangi kemiskinan juga kadang-kadang ini data. Gitu ya, berdasarkan masih banyak perdebatan di data. Nah, ini melalui apa? Melalui mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, ya, gotong royong. Jadi ini nilai-nilai kemasyarakatan, ya, ini harus dipertahankan di masyarakat desa. Jadi keadilan sosial, gitu ya, ya kebersamaan, gitu ya. Itu nilai-nilai itu ya harus apalagi ini kan masyarakat lebih kecil ya, Jadi mestinya ini adalah sarana yang harus digunakan. Nah, yang pertama tujuan pembangunan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar sandang pangan. Gitu ya, itu kebutuhan dan papan ya, itu kebutuhan dasar. Gitu ya. Nanti kebutuhan primer ya itu masih berlaku nggak kira-kira sekarang gitu ya. Aturan. Tapi minimal kebutuhan dasar itu tadi ya pangan dan pakaian gitu ya. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana desa. Ya, nah baru yang kedua nanti yang berkaitan dengan kebutuhan. Kalau tadi ini kan lebih bersifat personal. Ya, ada dia orangnya nggak kelaparan, orangnya berpakaian dan ada tempat tinggal. Jangan tunawisma gitu ya. Jangan sampai ada tunawisma. Nah, itu sifatnya personal. Nah, baru kedua naik ke sifatnya publik, kebersamaan, yaitu pembangunan sarana dan prasarana, ya jalan, ruang publik, mungkin sekolah, mungkin PKK, balai desa dan sebagainya, atau pasar ya supaya bisa beraktivitas ekonomi. Ya, kemudian yang selanjutnya ya setelah ini terpenuhi itu adalah baru mengembangkan potensi ekonomi. Ya, nah, potensi ekonomi apa? Ada kerajinan, ada wisata, gitu ya, mungkin sawah, gitu ya, perkebunan, peternakan, misalnya itu pengembangan potensi-potensi ekonomi, ya, yang berkaitan dengan potensi ekonomi. Nah, baru kemudian meningkat lagi adalah berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ya, jadi pemeliharaan lingkungan, nah, itu tentu di level selanjutnya, walaupun sebenarnya ini tidak mesti ini bisa harusnya bersamaan gitu ya. Ketika kita melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa harus memperhatikan juga dong lingkungan gitu ya. Nah, cuman mungkin porsinya masih kecil sebatas tujuan sarana. Nah, kalau di sini mungkin sudah tujuan pembangunannya sendiri sudah lingkungan hidup berkelanjutan gitu. Nah, tapi pada prinsipnya semuanya ngikut di poin 1, 2 dan 3. Oke, selanjutnya adalah kewenangan. Ya, ini saya kira juga ini refresh saja ya, karena ini basic di peraturan ya, basic di peraturan atau di undang-undang. Di desa itu ada kewenangan yang sifatnya hak asal usul. Ya, ini ada desa warisan yang masih hidup dalam prakarsa desa atau prakarsa masyarakat. Ya, mungkin di beberapa
tempat ya, kalau di daerah kampung saya gitu ya, kampung orang tua saya itu di Sumatera Barat ada nagari gitu ya istilahnya gitu ya. Nah, itu mungkin di tempat-tempat lain juga ada ya, dengan kekhasannya, ada perangkat adat yang nanti dia berperan di desa. Ya, itu diperbolehkan. Gitu ya. Adatnya masih dipertahankan gitu ya. Nanti dia berperan di desa, cuman perannya tentu sebatas apa gitu ya, pada level mungkin lembaga kemasyarakatan desa gitu ya. Nah itu ada peraturannya gitu kan. Nanti perannya dia di sisi apa? Mungkin di sisi pengawasan, di sisi perencanaan, tetapi tidak di sisi manajemen pemerintahannya, karena manajemen pemerintahan itu tetap ada di kepala desa. Nah, jadi itu dimungkinkan. Gitu ya, itu sangat dimungkinkan ya dengan adanya undang-undang desa. Ya, silakan kalau di daerah-daerah masih ada yang seperti itu. Kemudian lokal berskala desa ini muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ya, ini umum ya, kebutuhan desa. Kemudian ini ada kewenangan yang ditugaskan. Ya, ditugaskan itu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ada nih, termasuk pemberian anggaran tadi gitu ya. Pemberian anggaran itu adalah yang ditugaskan. Gitu ya, itu menjadi kewenangan desa. Kemudian nanti ada kewenangan lain ya, ini kalau yang tidak tercakup di poin 1 2 3. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti ada kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Ini cepat aja ya. Oke. Nah, lanjutnya adalah perencanaan kegiatan dan anggaran. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kita sudah mulai masuk kepada untuk keuangan, ini berarti masuk ke perencanaan kegiatannya dulu gitu ya. Kegiatannya apa? Nah, biasanya perencanaan itu ya ini ada kondisi sekarang dan kondisi masa depan yang diharapkan. Nah, itu udah adanya gap atau adanya kesenjangan, maka dibuatlah rencana agar kegiatannya bisa dilaksanakan sehingga tujuan masa depannya tercapai. Ya, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun, misalnya ini masyarakat ketika berdagang tidak ada fasilitasnya, gitu ya. Ya udah kita buat market, bikin pasar, gitu kan ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, buatlah programnya, buatlah perencanaannya, gitu ya. Nah, maka perencanaan ya ini harus ada rumusan masalah ya tadi ya, dengan meminta masukan, penelitian, survei dan segala macam ya, itu diinikan ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga rekan-rekan juga ada, kalau baca-baca berita itu ada beberapa daerah tuh di Jawa Tengah gitu ya, itu yang kerjasama ya memanfaatkan risetnya perguruan tinggi ya, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk merumuskan ini masalah desa saya apa gitu. Nah, mudah-mudahan ini sahabat andalan gitu ya, sahabat desa andalan ini, sahabat desa ini, nah ini bisa membantu riset gitu ya. Nah, bisa membantu riset, kan ada anggaran ya, maksudnya kan anggaran desa ada, nggak seberapa mungkin ya paling ya, tapi dimanfaatkan ya seoptimal mungkin gitu ya. Agak capek sedikit di awal gitu untuk membuat rumusan masalah, nggak apa-apa agak capek sedikit. Gitu ya, tetapi nanti hasilnya kita bisa puas gitu ya. Jadi bukan hanya kayaknya perlu ini deh gitu. Jadi jangan hanya pemikiran satu orang, sayang gitu ya. Kita banyak pemikiran nih gitu ya. Ada perangkat desa, ada LSM, ada apa, itu banyak pemikiran, itu harus kita manfaatkan untuk mendapatkan rumusan permasalahan apa yang dibutuhkan di desa. Ya, kemudian rumusan tujuan berkaitan langsung dengan pemecahan masalah gitu ya. Ya ini planning ya, ini perencanaan bersifat khusus dan dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, gitu ya, bisa diukur jangka waktunya, ya, gitu ya. Jadi tujuannya pokoknya saya ingin masyarakatnya sejahtera, gitu ya. Itu sih visi, gitu ya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke perencanaan kegiatan, kita harus mengukur, gitu ya. Yang dimaksud sejahtera itu, gitu ya. Oh, ini masyarakat yang di kampung ini tuh masih banyak yang kekurangan. Nah, saya ingin di sini ada dibantu dengan program apa, misalnya gitu ya. Dibantu program supaya misalnya
lingkungannya menjadi bersih. Oh, di sana nggak ada air bersih, kasih air. Gitu ya, programnya membuat air bersih. Nah, itu diukur, bisa diukur. Nah, di situ bisa ukuran sejahtera. Gitu ya. Jadi ada bisa diukur, bisa dicapai dan masuk akal, ya, ada jangka waktu ya. Bangun ini mungkin jangka waktu 3 bulan misalnya, gitu ya. Nah, ini jadi membuat perencanaannya harus definitif. Kemudian menyusun rencana dilakukan partisipasi, yakni kesertaan masyarakat. Kemudian ada ukuran keberhasilan, ada kinerja. Berhasil kalau sanitasinya sudah terbangun, gitu ya. Pengelolaan air bersihnya, gitu ya, sudah terbangun. Nah, sumurnya, misalnya sumur air bersih sudah terbangun. Nah, itu menjadi ukuran kinerja. Ya, sehingga anggarannya nanti yang kita buat itu tercapai. Nah, perencanaan ya ini diawali tentu dengan RPJM desa, ya, rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya, ini dilakukan untuk jangka waktu 6 tahun. Ya, 6 tahun ya, sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Jadi ini harus ada dulu, setiap kepala desa yang baru terpilih harus membuat dulu RPJM desa. Ya, ini juga berlaku sebenarnya untuk kepala daerah yang lain ya, RPJM daerah ya, kota kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ya, presiden juga membuat RPJM. Ya, jadi kalau kita lihat urutannya di sini, RPJM desa, rencana pembangunan desa ini adalah 6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Ya, kemudian RKP, rencana kerja pemerintah desa, ini adalah penjabaran RPJM untuk satu tahun anggaran. Jadi kalau misalnya dia terpilih tahun 2019 ya. Nah, 2020 juga ada. Nah, itu nanti berarti satu tahunnya tahun 2021. Itu ya. Jadi 1 tahun anggaran. Itu adalah RKP, penjabaran dari RPJM. Kemudian RKP ini adalah kegiatan rencana kerja. Nah, dituangkannya di anggaran dalam bentuk APB, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, ini juga 1 tahun takwin, ya, 1 tahun anggaran lah ya, 1 tahun anggaran 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jadi harus ini ya. Jadi meskipun terpilih kepala desanya bulan November, bulan Desember, ya kemarin bulan Desember ya, yang terakhir. Tapi berarti bulan Desember masih menjalankan anggaran yang lama. Nanti dia membuat anggaran yang untuk tahun berikutnya, gitu ya. Jadi tahunnya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan APBDes. Ya, jadi jangan keluar dari APBDes, pengen bangun jalan, yang dibangun jembatan. Ya, jangan nanti kena masalah hukum lagi gitu ya. Nah, itu jadi harus sesuai dengan anggarannya. Nah, ini aturan-aturan, ada aturan Menteri Keuangan, ada peraturan Kementerian Dalam Negeri, ada peraturan Kementerian Desa. Ya, jadi kalau Kementerian Dalam Negeri biasanya setiap tahun menerapkan ini ya, pelaporan. Ya, Kementerian Dalam Negeri, maaf ya, ini biasanya pelaporan yang terbaru itu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ya, ini laporan keuangannya seperti apa dan sebagainya. Ya, kalau Kementerian Keuangan berkaitan dengan pencairan anggarannya, apakah langsung atau ada yang melalui kepala daerah. Ya. Kemudian kalau Kementerian Desa ini biasanya berkaitannya dengan prioritas, ya, prioritas dana desa. Ya, setiap tahun ya ini biasanya ada. Ya. Ya, kemudian yang lain-lain nanti mungkin ada peraturan-peraturan dari kementerian yang lain. Ya. Ini aturan yang berkaitan yang harus dipahami ya. Nah, kemudian keuangan desa sendiri, gitu ya. Ini artinya adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Nah, namanya judulnya juga udah keuangan, gitu ya. Nah, judulnya juga udah keuangan. Nah, berarti hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Ya. Nah, nanti berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Oke, ya, jadi itu segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu dibuatlah
nanti dibuat ada yang dituangkan dalam bentuk APBD, APBDes ya, ada yang lain nanti ya. Kemudian misalnya kalau aset gitu ya. Nah, ini kan aset juga ada bagaimana nanti pembukuannya. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara cash basis ya. Ini bahasa akuntansi ya. Basis kas ya, artinya dicatat ketika ada penerimaan atau pengeluaran uang. Gitu ya. Nah, itu karena kalau kita di swasta gitu ya. Di swasta itu kan misalnya kita jualan jualan kemudian ngutang orangnya. Jadi kita punya piutang gitu kan. Tapi kan itu sudah diakui sudah dihitung sebagai penjualan. Nah, itu lawannya dari cash basis ya, accrual basis ya. Ini bahasa akuntansi ya. Nah, itu dicatat ya kalau di privat gitu ya, di swasta. Atau keuangan umum ya, akuntansi secara umum itu akan dicatat. Tapi ini kebijakan di dalam keuangan desa ini dilakukan dengan cash basis, artinya tidak mengakui hutang piutang, gitu ya, tidak mengakui hutang piutang. Pokoknya terima uang ya dicatat sekarang, gitu ya. Kalau ini sudah dikejar penerimaannya tahun 2020, ternyata baru diterima tahun 2021 ya, masukin penerimaan tahun 2021, jangan tahun 2020. Ya, jadi pencatatan dilakukan ketika transaksi benar-benar diterima, ya penerimaannya benar-benar diterima nih anggaran penerimaan atau benar-benar dikeluarkan. Ya misalnya pembayaran untuk program ya, program kegiatan. Oke ya. Oke, jadi ini saya kira ini berkaitan nanti dengan pendapatan, belanja dan pembayaran. Nah, kemudian azas di dalam pengelolaan. Nah, ini dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini juga ada hal-hal yang harus diterapkan nantinya di dalam konsep pencatatan atau pembukuannya nanti, gitu ya. Nah, yang pertama ini harus adanya transparansi. Ya, transparan. Jadi keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif sesuai kaidah hukum dan peraturan. Gitu ya. Jadi transparan ya, tadi di awal ya perbedaan swasta dan publik ya sudah bisa dilihat gitu ya. Jadi semua keuangan desa harusnya bisa dibuka ya, bisa diperiksa gitu ya, bisa dilihat. Oke. Kemudian akuntabel artinya setiap tindakan atau keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Jadi saya punya program ini, ya saya bisa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini. Dulu rencananya sudah masuk usulan dari masyarakat, saya buatin anggaran sudah dihitung oleh ahli konstruksi, kemudian sudah dibuat pelaporannya. Silakan diperiksa. Itu ya kira-kira ya. Nah, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini pengeluarannya ini loh untuk bangun. Kok rencananya 50 juta, kok realisasinya 55 juta misalnya, atau realisasinya lebih rendah. Oh, kita ada penghematan. Oh, harga naik misalnya gitu ya. Nah, kalau memang harus anggarannya meningkat. Ya, harga semen naik, harga pasar naik, harga pasir misalnya gitu. Oke ya, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan atau oleh nanti pihak yang memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban. Ya, mungkin auditor pemerintah gitu ya. Atau bupati ya, bupati wali kota. Kemudian yang ketiga asasnya adalah partisipatif ya, jadi mengikut sertakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini juga perlu dipahami juga ya, partisipasif ini bisa langsung atau tidak langsung. Bisa perwakilan misalnya melalui BPD. Gitu ya. Nah, melalui BPD. Karena itu BPD ini juga penting ya, juga harus harus perwakilan, benar-benar perwakilan masyarakat dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ya, bukan maksudnya bukan misalnya dia lebih dekat kepada kepala desanya, ke masyarakatnya tidak gitu. Ini jangan sampai ya, harus imbang ya. Ini sharing power-nya ini harus imbang. Ya, saya kira itu dan transparan, akuntabel, partisipatif ini dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Ya, dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Ya, artinya apa? Artinya dicatat, konsisten,
Jadi kalau misalnya permintaan dana itu harus diajukan melalui KAUR keuangan, mendapatkan persetujuan dari kepala desa misalnya. Ini harus konsisten dilaksanakan, harus tertib. Gitu ya. Jangan sampai nggak ada tanda tangan kepala desa, uang sudah dikeluarkan, misalnya gitu ya. Ini tergantung prosedurnya nanti, gitu ya. Nah, itu harus dilakukan secara tertib dan konsisten, dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi. Ya, jadi ada pencatatannya, gitu ya. Nah, ini adalah azas-azas yang harus diterapkan. Jadi ketika kita nanti membuat prosedur, gitu ya, membuat prosedur ya, SOP, kebijakan, gitu ya. Ini ya walaupun ini adalah dasar pemikirannya, ya meskipun tidak nanti faktor transparannya ada di mana? Oh, kita melakukan pengumuman dengan menempel baliho misalnya gitu. Nah, itu salah satu bentuk transparan. Oh, kita mengundang masyarakat, mengundang BPD, Kardus, ketua RW ya untuk rembuk desa atau untuk memberikan masukan misalnya gitu. Gitu ya. Jadi semuanya diundang. Jangan tiba-tiba programnya sudah jadi disosialisasikan. Wah, saya nggak tahu nih. Loh, kok di tempat saya gitu ya. Jadi jangan sampai faktor transparannya ada di mana, akuntabelnya nanti ada di mana, partisipatifnya nanti ada di mana. Nah, itu jadi ketika kita melakukan semua proses itu, ini harus memperhatikan ketiga hal ini. Oke ya, nah itu jadi asas ini ya nanti diterapkannya di dalam siklus 5 siklus ini. Ya, siklus pengelolaan keuangan desa, ada perencanaan, ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Gitu ya. Nanti di sini harus ada tadi ya unsur-unsur transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Nah, ini harus ada di sini semua. Ya, perencanaan ini siklusnya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan. Nah, ini ya secara singkat. Perencanaan berarti membuat rencana, dituangkan dalam APBDes. Ya, dituangkan dalam APBDes. Ini rencana, APBDes ini adalah rencana. Ya, nanti dibuatlah Perdes ya, peraturan desa. Gitu ya, harus di peraturan desa. Harus legal ya, legalnya terpenuhi. Ya, kemudian dilaksanakan. Nah, ini pelaksanaannya ya dilaksanakan keuangannya keluar masuk melalui rekening kas desa ya pada bank yang ditunjuk oleh bupati dan wali kota atau wali kota. Ya, jadi pelaksanaannya nanti PPK-nya siapa gitu ya, apakah swaklola atau pihak ketiga gitu ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Ya, tanda tangannya spesimen tanda tangan kepala desa KAUR keuangan. Nah, ini ya, jadi jangan lupa ini gitu ya. Otorisasi juga harus ada tanda tangan kedua orang yang punya otorisasi. Gitu ya. Penatausahaan berarti pencatatan, gitu ya, dibukukan. Nah, itu penatausahaan. Jadi kalau ada pengeluaran uangnya keluar ada voucher, ya istilahnya apa itu, surat perintah misalnya membayarnya, ya kemudian dicatat di buku kas umum. Nah, ini adalah penatausahaan. Ya ada ini sistem akuntansinya gitu ya. Jadi ada prosedur dan sistem akuntansinya. Kemudian buku kas ditutup setiap akhir bulan. Ya harus cash of name. Ya harus ada perhitungan kas sesuai nggak nih gitu. Ada nggak yang hilang duitnya? Atau ada yang lebih nggak gitu ya? Kan mungkin ya kalau biasa pegang uang kas pasti bisa lebih bisa kurang gitu ya. Nah, itu penatausahaan dicatat ya, jangan mengandalkan ingatan gitu ya. Ya biasanya ini bon disimpan lah kantong gitu ya. Ingatlah ntar nggak taunya masuk ke cucian gitu ya. Buktinya hilang dah tuh gitu ya. Bukti-bukti nggak bisa dicatat di buku kas, nggak ada buktinya. Gitu ya. Jadi harus taat ya tadi ini ya. Jadi konsisten. Nah, ini ya, konsisten. Jadi ketika kita bicara tertib, bicaranya ada konsisten ya. Jangan menunda apalagi masalah keuangan ya. Yang biasa berkecimpung di bidang keuangan ini menunda itu akan menumpuk ya karena berputar terus ya gitu ya. Keuangan itu berjalan terus. Oke, ya, jadi ini jangan lupa dibukukan. Kemudian pelaporan
ya kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes, ya ini ada semesteran, ya kepada siapa, ya kemudian menyusun laporan, ya laporan keuangan, ya ada laporan keuangannya nanti. Nah ini pelaporan harus dibuat, ya jadi buku kas nanti dibuat laporan keuangan, ya laporan keuangan apa saja ada di peraturan Menteri Dalam Negeri tadi, ya tahun 2018. Oke, pertanggungjawaban. Nah, ini pertanggungjawaban ini pembuatan bersedia misalnya menyerahkan laporan kepada siapa. Ini saya sudah menyelesaikan pekerjaan. Gitu ya, ini namanya pertanggungjawaban, penyampaian informasi kepada masyarakat dan sebagainya, ya. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berkenaan dengan ditetapkannya peraturan desa. Jadi kalau tahun anggaran 2020 maksimal pertanggungjawaban disampaikan 3 bulan, berarti 31 Maret tahun 2021, ya udah lewat. Ya untuk tahun 2020 sudah lewat, gitu ya. Nah ini harus dilaporkan, ya harus diaudit nggak? Nah, mungkin belum wajib ya diaudit ya kalau desa. Kemudian peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran desa. Ya, kalau tadi APBDes, nah ini laporan realisasi anggaran. Ya, kemudian ada sektor, program lainnya. Ya, jadi ada rinciannya ya, bukan pengeluaran uang untuk apa. Jadi misalnya sektor ekonomi, sektor prasarana, sektor kebutuhan dasar dan sebagainya. Ya. Nah ini ininya sudah ada ya, pedomannya sudah ada sebenarnya ya ini. Kemudian laporan pertanggungjawaban bagian dari penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Wali Kota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat. Ya, ini disampaikan kepada masyarakat ya tadi ya melalui sarana-sarana dipasangnya baliho laporan di madingnya desa atau melalui media sosial yang lain. Ya mungkin desanya punya website gitu ya, laporkan. Ya, upload di website. Informasi kepada masyarakat paling sedikit memuat laporan realisasi. Oke ya, ini nanti kita lihat laporannya apa saja. Nah, ini detailnya ada di sini sebenarnya. Ya. Nah, detailnya adalah ada di sini. Perencanaan, nanti ada peraturan desa, tadi APBDes, ya, dituangkan dalam bentuk peraturan, kemudian nanti pelaksanaannya peraturan kepala desa. Ya kan, ini harus diselesaikan Oktober, November, Desember sebelum tahun anggarannya masuk ya. Jadi harus sudah diselesaikan dulu di bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Ya nanti Sekdes, kemudian nanti ada ya ini perencanaannya melibatkan siapa saja gitu ya. BPD, masyarakat, nanti boleh ya masukan-masukan dari masyarakat. Ya ini perencanaan. Kemudian pelaksanaan, nah ini ada anggaran ya, DPA, kemudian ada buku. Ini adalah untuk kegiatan 1 tahun anggaran. Ya ini nanti detailnya nanti bisa dilihat di peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Jadi pelaksanaannya ini penata usahaannya ada di sini. Pencatatannya atau pelaksanaannya ya. Nanti siapa yang berwenang di sini? Kaur keuangan biasanya ya, kaur keuangan. Ya, kemudian ini pelaksanaannya tadi apakah swakelola atau penyedia. Kemudian penata usahaan, buku kas, laporan ada realisasi anggaran, laporan keuangannya ini laporan realisasi, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi. Nah, ini semua ada ya. Nanti contoh-contohnya juga sebenarnya ada di peraturan itu gitu ya. Oke, ya, jadi ini bisa bisa dilihat-lihat ya kalau dokumen-dokumen itu ya. Saya tidak akan mendetilkan lebih banyak. Nah, kemudian ini bagian yang terakhir ya. Kita kiat mengelola keuangan. Yang pertama, kita pahami dulu struktur APBDes, ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Ya. Kemudian saya masuk ke sini saja. Belanja desa ya. Belanja desa nanti ada 70%, 30%. Ya. Nah, ini kiatnya bagaimana? Yang pertama, memahami peraturan, gitu ya. Nah, ini tadi ya, pahami dulu peraturan.
ketika kita akan menyusun keuangan ini pahami peraturan, ada peraturan menteri dan sebagainya. Ini adalah sebagai alat bantu perencanaan dan pengawasan. Ya, jadi jangan sampai kita loss dari peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan sumber pendapatan. Ya, kita harus kreatif ya. Penghasilannya harus jangka panjang. Gitu ya. Jadi mungkin pernah dapat cerita gitu ya, ada anak kecil itu gitu ya, dikasih uang 1.000, dia disuruh pilih uang 1.000 atau pilih uang 5.000 gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar cerita ya, pilih uang 5.000 atau pilih uang 1.000. Akhirnya anak itu milih uang 1.000 gitu ya. Akhirnya ini ceritanya orang yang ngasih itu, ini anak kenapa ya kok milih uang 1.000 ya gitu ya, kira-kira gitu ya, kok bukan pilih uang 5.000, kan lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kemudian akhirnya itu jadi bahan. Dia cerita, nih, ada anak yang paling bodoh, gitu kan ya. Saya kasih uang yang lebih banyak, tapi dia ngambilnya uang yang sedikit. Ini bodoh banget nih anak nih. Setiap ketemu orang dia selalu, karena dia pedagang ya di pasar ya, selalu didatengin sama anak itu. Gitu ya. Setiap ada orang yang beli, dia kasih tahu, nih sini nih, kamu pilih 1.000 atau 5.000. Diambillah 1.000. Besoknya ada itu, pilih kamu 1.000 atau 5.000, diambillah 1.000, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada seorang yang cerdas melihat, gitu. Ya kalau dia ngambil uang 5.000 cuma sekali dapatnya, gitu ya. Cuma sekali dapatnya, gitu. Itu dapat sih banyak 5.000, tapi besok dia nggak akan dapat lagi. Nah, cuma bayangkan dia pilih yang 1.000 meskipun kecil, tapi dia akan dapat terus, continue, ya gitu ya. Jadi kita pikirkan bagaimana orientasi kita ketika menyusun anggaran itu adalah menghasilkan penghasilan yang jangka panjang, gitu ya. Nah, jangka panjang dan bisa continue. Nah, itu ya, saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah berdampak kepada perputaran ekonomi yang meluas. Ya, ada multiplier efeknya. Ya, kemudian alokasi belanjanya prioritas. Gitu. Jadi misalnya kita buat apa nih? Buat pasar. Kita bangun pasar. Nah, pasar itu berarti ada pedagang, berarti ada orang yang akan rutin. Itu kan ya. Nah, itu. Jadi menghasilkan multiplier effect. Kemudian yang ketiga, perhatian pada proses pelaporan. Ya, jadi jangan takut untuk investasi pada SDM dan sistem. Ya, ini jangan sampai sayang sistemnya mahal, sayang nyewa orang keuangan mahal gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Nggak seberapa mungkin ya, tetapi pelaporannya akan optimal. Kemudian optimalkan pendamping dan konsultan atau peneliti. Gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya, jangan misalnya ini mau ngambil misalnya ini sih mau memanfaatkan, enggak gitu ya. Tapi dia memberikan manfaat, apalagi ada peneliti. Ya. Jadi seperti misalnya tidak harus mahal, tapi gunakan yang efektif dan mampu memecahkan masalah. Ya, ini juga saya ada kasih satu cerita gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu buku manajemen strategik gitu ya. Jadi misalnya atau dari salah satu buku misalnya gini, ketika ada orang yang sakit gitu ya, dia selalu mimpi kalau tidur di atas tempat tidur, dia selalu berpikir di kolongnya ada orang lain, sehingga dia tidurnya nggak tenang. Ketika dia tidur di bawah kolong, gitu ya, dia kemudian berpikir di atasnya ada orang, sehingga dia tidur itu nggak pernah tenang. Akhirnya dia konsultasilah kepada psikolog, setelah gitu ya, kepada dokter atau kepada ini ya, gitu. Kemudian, oh ya bisa, Anda harus perawatan mental, gitu ya, bahasanya gitu ya, perawatan mental dalam jangka waktu 6 bulan misalnya gitu ya. Nah, tapi kemudian, waduh, mahal juga ya, gitu ya. Nah, kemudian dia ngobrol sama orang, gitu ya. Nah, katakanlah orang biasa gitu ya. Waduh, saya kok sering begini ya, mimpi kalau ini begini. Kalau gitu gampang Pak, Bapak potong aja tempat tidurnya katanya gitu ya. Nah, jadi kaki tempat tidurnya dipotong sehingga dia tidur itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Efektif kan cuma sekali, gitu ya, tetapi dia efektif memecahkan masalah. Nah, gitu ya. Jadi kita juga harus berpikir konsultan yang capable gitu ya, sehingga dia bisa memecahkan masalah dengan tepat dan murah. Gitu ya, termasuk misalnya dulu apa? Mohon maaf untuk Pak Firman. Pak Firman, mohon maaf untuk bisa mempercepat presentasinya Pak, karena di 30 menit terakhir kita ada sesi tanya jawab Pak. Oke, ini saya kira sampai di sini. Ini sudah pas bagian terakhir, gitu ya. Jadi
Yang terakhir ya, pesan dari saya bagaimana pengelolaan tentang keuangan ini. Oke, terakhir, saya kira itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa dialog atau berkomunikasi, sharing lah gitu ya dari para sahabat desa. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.